Tidak dinami. Oke, sebelum kita mulai belajar, itu lebih barokahnya mungkin kita berdoa dulu. Coba ketua kelas, mohon bantuannya kita berdoa dulu sebelum kita belajar. Silakan ketua kelas. Sebelum kita mulai belajar, mendengarkan doa. Ya, sebelum kita lanjutkan pelajarannya, ada teman-temannya yang tidak masuk hari ini? Masih semua? Sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang fluida dinamis, lanjutan dari fluida statis yang kemarin. Sebelumnya masih ingat tidak dulu tentang apa itu fluida? Fluida itu adalah suatu benda yang bisa mengalir. Contohnya gas sama cair. Kalau padat bisa mengalir tidak? Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang fluida statis. Fluida statis itu mempelajari tentang fluida yang dalam keadaan diam. Sekarang kita akan belajar tentang dalam keadaan bergerak. Masih ingat tak pelajaran yang kemarin? Kemarin kita sudah belajar tentang tekanan hidrostatis. Ya, apa kemarin tekanan hidrostatis? Masih ingat tak? Tekanan yang diakibatkan oleh fluida yang diam. Ada yang tahu ini video apa? Generator air. Jadi ini adalah salah satu pemanfaatan aliran air dalam kehidupan sehari-hari yang digunakan untuk membangkitkan listrik. Jadi ini memanfaatkan fluida yang sedang mengalir untuk membangkitkan listrik. Hari ini adalah yang pertama, kita dapat mendeskripsikan pengertian fluida ideal. Yang kedua, menghitung debit air pada suatu aliran fluida. Yang ketiga, menggunakan konsep debit aliran air. Yang keempat, menemukan hubungan antara kecepatan aliran fluida dengan luas penampang. Kesempatan ini kita akan menggunakan model pembelajaran namanya model PBL, Problem Based Learning. Langkahnya nanti yang pertama, kalian itu akan diberikan suatu permasalahan yang real dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian selesaikan masalah itu, kalian cari tahu nih bagaimana cara menyelesaikan masalah itu melalui eksperimen. Yang ketiga, setelah itu kalian presentasi hasil percobaan. Yang keempat, kita simpulkan. Coba paham bisa nih. Nah, kalau kalian perhatikan, kenapa kecepatan perahu lalu gerak itu ketika dilewatkan seperti yang itu dia cenderung lebih cepat. Kita lihat ketika dia melewat bagian yang sempit, anu geraknya pasti bergerak lebih cepat. Nah, kayak gitu kan? Ketika dia sempit lebih cepat. Nah, itu alirannya lemah ya? Ya, lemah. Nah, ketika di situ ternyata lebih kencang. Ya. Nanti kalian bersama kelompok yang sudah dibagikan sebelumnya akan menyelesaikan LKPD ini. Ya, ini jadi kelompok 1 yang depan atau belakang, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Masing-masing saya akan berikan LKPD. Kelompok 1, silakan diisi nama anggota kelompoknya. Oke, di sana sudah ada prosedur percobaannya. Nanti di LKPD yang ketiga itu kalian akan mencari data percobaan bagaimana pengaruh luas penampang terhadap kecepatan aliran fluida.
Dari data hasil percobaan di atas, bagaimana hubungan antara luas penampang terhadap aliran fluida? Kelompok berapa yang mempresentasi lebih dulu ke nomor 1? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Haryanto, biasa dipanggil Teguh. Jadi dari pertanyaan pertama, dari percobaan di atas, bagaimana hubungan antara luas penampang terhadap kecepatan aliran fluida? Jadi jawabannya, semakin kecil luas penampang, maka semakin besar kecepatan aliran fluida. Jadi kesimpulannya tadi dari kelompok 2, semakin kecil luas penampangnya, kecepatannya semakin besar. Jadi ini namanya berbanding. Ada kelompok lain yang pendapatnya berbeda dari kelompok 2? Sama? Oke, kita berikan nama kelompok 2. Untuk pertanyaan selanjutnya yang nomor 2. Bagaimana debit atau kelajuan aliran air baik pada pipa dengan penampang besar maupun pada penampang kecil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Debit air yang keluar berbeda dikarenakan jika penampang kecil maka fluida akan bergerak cepat, dan apabila penampang luas maka fluida akan bergerak lambat. Jadi kelompok 3, pendapat kelompok 3 bahwa aliran air atau debitnya berbeda untuk luas penampang kecil dengan penampang yang besar. Ada yang berbeda pendapat dengan kelompok 3? Nama saya Siti Rahmadani. Untuk jawaban nomor 2, saya dengan kelompok 3 berbeda dari jawabannya. Ya. Kelompok saya jawabannya di sini tuh sama saja, karena kelajuran alirannya sama saja. Oke, terima kasih. Terima kasih buat kelompok. Oke. Berarti debitnya adalah tetap sama. Jadi kelompok 4 sudah menjawab bahwa debit itu, apa definisi debit? Aliran air. Jadi tadi kelompok 4 menyatakan bahwa debit itu adalah V per T. Apa maknanya? Debit itu adalah volume yang mengalir pada satuan waktu. Tadi yang ketiga, persamaan yang kedua yang dibacakan oleh kelompok 4, V sama dengan A kali V, ya kan? Ya. Tadi kalian sudah melakukan percobaan nih. Ketika luas penampangnya kecil dengan luas penampang yang besar, debitnya itu tetap atau berubah? Kali seperti ini kan tadi, misalkan kalian buat percobaan tadi kan begini, luas penampangnya besar, terus kecil ya. Nah, misalkan ini debitnya kita sebut sebagai Q1 untuk luas penampang besar, yang di sini debitnya Q2 untuk perluas penampang kecil. Bagaimana debit di penampang kecil dengan penampang besar, sama atau berbeda? Berarti kita katakan Q1 ini akan sama dengan Q2. Q2 apa tadi? Berdasarkan kelompok 4 menyatakan Q itu adalah A dikali V menurut kelompok 4, ya kan? Berarti ini juga akan sama, A dikali V. Berarti ini A1 V1, A2 V2. Nah, persamaan inilah yang disebut dengan persamaan kontinuitas. Dan dia mau mengisi bak mandi. Dia mau mengisi bak mandi itu dari jam 7 sampai jam 7.30. Berarti berapa lama dia mau mengisi bak mandinya? Berapa menit? 30. Misalkan dia mau mengisi bak mandinya dalam waktu 30 menit. Kemudian debitnya itu adalah 10 liter per menit. Pertanyaannya, berapa liter volume yang ada di dalam bak itu setelah 30 menit? Ada berapa liter? 300 juta. Yang ditanyakan adalah volumenya. Ya. Volume berapa yang bisa jawab? Berapa? 20 liter. 300. Yang lain? Sama. Oke, tepuk tangan buat
sampai nomor 4 dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Oke. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri dulu. Sebelumnya kita doa bersama. Dipersilakan buat ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Terima kasih atas kesempatannya. Jangan lupa belajar di rumah. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Dan pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang azas berdauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.